Halo Binus Binus, ya. jumpa lagi dalam program Binus On Screen, tentunya barengan gue Trisna Prandawa, Maria Febilia dan juga Immanuel Dibabat Andreas. habis semua nggak apa-apa ya. Habis ya, hari ini kita nggak boleh ngomong apa-apa. Seperti biasa selama 1 Ya, jam ke depan betul. kita bertiga bakalan nemenin kalian Binus yang di rumah dengan tentunya memberikan informasi-informasi terupdate dari Bina Nusantara. Betul. Dan tidak juga Tuh kan, lupa Tuhan. kita bertiga akan ngobrol-ngobrol nanti sama ini adalah salah satu binusian, salah tiga sebenarnya. Salah tiga. Iya, karena ada 3 orang. Salah 3/4. Seperempat, ada seperempat. Ada seperempatnya. Ada saudaranya. Oh iya, Ada 3 saudaranya, seperempat ya, 3/4. binusian yang berprestasi dan Binusian mengharumkan nama Tapi Luar binusian. biasa, seperempatnya ya. ini bukan mistis, bukan bukan mistis, tuyul, ini bukan. Ya, Bukan tungguin aja jin juga pokoknya. bukan. Bukan Tungguin. Trisna Biar juga nggak mungkin. Kalau Nggak Trisna, mungkin. kalau Trisna 1,5 Satu justru setengah. ya. Iya, Kira ini juga ada satu sore ya. Ya, Dan pastinya betul, temennya Andre nanti yang akan masak. Masakannya pasti enak deh. Oke, kita langsung aja masuk ke informasi yang pertama. Nggak boleh ngomong. Oke, dan informasi yang pertama ada apa, Informasi pertama berasal dari teman kita yang tadi kita bilang 3/4 itu Nah, ya. ini ya kita kasih Jadi sneak peeknya. kalau kemarin ini Binus itu udah menemukan Bina Nusantara wheelchair. Oke. Which is Pas menjadi ada. salah satu penemuan yang fenomenal Banget, banget. Sekarang parah. juga ada penemuan fenomenal lainnya Apa tuh? di mana kita Bina Nusantara, mahasiswa Bina Nusantara ini berhasil menciptakan robot tercanggih Bedeh. yang disebut Intelligent Humanoid Robot. Bedeh. Diciptakan oleh 3 orang mahasiswa Bina Nusantara seperti Dan apa? hasilnya seperempat ini Ya, ya. hasilnya seperempat ini seperti apa? Ini dia. Ini dia liputan. Setelah penemuan Bina Nusantara wheelchair, kursi roda yang dapat dikendalikan dengan otak manusia oleh 2 binusian, kini Binus University kembali hadir dengan inovasi baru yaitu Intelligent Humanoid Robot. Penemuan robot setinggi 75 cm dengan lebar 25 cm dimulai ketiga mahasiswa School of Computer Science Binus University bernama Reinhard Lazuardi-Kuandi, Kevin Wijaya, dan Christian Tarunajaya membuat tugas akhir pada bulan September 2015 dengan didampingi oleh Widodo Budiharto SSI MKOM. Intelligent Humanoid Robot merupakan robot yang mampu mengenal wajah, ucapan manusia dalam bahasa Indonesia, juga merespons dalam bahasa Indonesia. Ini dia nilai yang berbeda, karena tidak seperti pada umumnya, robot dibuat dengan respons terhadap bahasa Inggris. Robot yang diberi nama Bimax ini terdiri dari 2 sistem, yaitu robot sistem yang berguna untuk sistem pergerakan motor dan Raspberry Pi system yang bertujuan untuk sistem kontrol robot. Jadi pertama kali robot ini bekerja dengan dia menunggu adanya inputan suatu wajah sebelumnya. Karena tujuan dari robot ini kan adalah untuk berkomunikasi dengan kita. Maka dari itu setidaknya robot membutuhkan ada orang di depannya, sehingga dia membutuhkan suatu wajah yang kemudian dijadikan trigger untuk aksi berikutnya. Jadi setelah wajah itu dideteksi, dia akan melakukan proses pengenalan wajah dan robot tersebut akan kemudian mengenali wajah tersebut, memanggil namanya dan melakukan gerakan lambaian tangan untuk menyapanya. Lalu setelah itu robot akan memasuki tahap di mana dia akan memproses voice recognition kepadanya, dan dari voice recognition yang ada robot akan menunggu sebuah inputan suara, di mana inputan suara tersebut kemudian akan diproses menjadi sebuah string atau sebuah car tulisan gitu, di mana dia akan melakukan pemrosesan terhadap tulisan tersebut dan kemudian menjawabnya sesuai apa yang dia tangkap. Mahasiswa mengaku mendapatkan kesulitan untuk menerjemahkan kemampuan robot dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Hardware dan juga sumber dokumentasi yang terbatas juga menjadi halangan. Pemerintah juga turut andil dalam penemuan robot ini melalui hibah Ristek Insentif Sistem Inovasi Nasional dan Pemerintah Republik Indonesia. Total hibah tersebut dikatakan lebih dari 100 juta rupiah, di mana sebagian uang tersebut digunakan untuk membiayai presentasi di Jepang. Merupakan satu-satunya di Indonesia robot humanoid yang mampu menerima ucapan dan merespon dalam bahasa Indonesia. Apakah kamu ingin bertanya? Dimaksakan bercerita tentang lingkungan. Dalam sambutannya, Rektor Binus University Profesor Haryanto Prabowo mengatakan Binus University akan semakin menimbulkan optimisme di tengah kalangan masyarakat untuk research dan berinovasi.
Dan sebagai universitas, tidak hanya menghasilkan lulusan namun juga karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupannya. Ini adalah sebagian dari karya kita, yaitu pengembangan pengetahuan, inovasi, ya, yang berguna untuk masyarakat. Berbeda barangkali kalau perguruan tinggi lain menjalankan riset dan sebagainya, itu ya itu sesuai tugasnya. Tapi kalau di BINUS, riset dan inovasi itu dijadikan ukuran penting sasaran. Kedepannya robot penyempurnaan akan terus dilakukan sehingga dapat membantu berbagai aktivitas manusia seperti menjadi pengajar atau robot penyambut tamu. Targetnya pada tahun 2045, BINUS dapat bekerja sama dengan Departemen Pertahanan dan membuat robot tempur. Ya, internet kita cukup lambat, jadi baru merespon dalam waktu beberapa detik. Nah, itu keren seperempatnya. keren banget ya. Lucu banget itu Dan kayak dia bisa nerima, kan biasa kalau robot itu kalau diperintah kan pakai bahasa Inggris atau bahasa asing. Dia bisa dia pakai bisa bahasa bahasa Indonesia. Indonesia, Oh dia iya? mengerti Dia mengerti bahasa Indonesia. Kayak gue Keren ngerti bahasa banget. Indonesia. Nanti dia Tapi gimana? kayaknya kurang sepintar atau kurang sesmart. Secanggih robot. Secanggih robot itu Jadi ya. Trisna kalah sama robot. Oke, nanti kita adu aja pintaran gua apa robot. Pasti robot. Oke, kita langsung ke informasi kedua. Yang Bang kedua ada Andre. visitasi Oh, BINUS lu dulu ya, University oke. nih Iya. yang menyambangi Litbang Kompas yang berlokasi di Palmerah. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengembangkan dan sharing informasi mengenai integrasi aplikasi data aset manajemen. Bisa. Gila, hafal Tadi banget ya. ngafalin ternyata Ngafalin ya. ternyata Oke, kita lihat dulu Oke, informasinya yang satu. Berikut ini. Rektor BINUS University beserta jajaran IT Direktorat dan Knowledge Management and Innovation mengunjungi Kompas sebagai salah satu media terbesar di Indonesia. Sesuai dengan visi BINUS University sebagai World Class Knowledge Institution, BINUS akan mengembangkan jaringan digital asset management dengan cloud provider yang bisa digunakan untuk seluruh media penyimpanan data dengan direktori lengkap sesuai dengan kategori dan penanggalan yang detail. Melihat dari perkembangan Kompas sebagai media cetak yang beralih ke era digital, Kompas telah menyiapkan berbagai inovasi dalam mengembangkan dan memelihara bank data mereka dalam peralihan ke digitalisasi. Salah satunya dilakukan dengan membangun website internal dan mengakses seluruh data, baik foto, video, bentuk tulis, dan konten digital. Pengelolaan yang dilakukan oleh Digital Content Market saat ini memiliki 3 tantangan yang dihadapi, yakni teknologi, bisnis, dan SDM. Sistem yang dibangun Kompas saat ini bisa diakses dalam 3M, yaitu multi-channel, multi-platform, dan multimedia. Itu dia Itu dia. berita. Jadi kunjungannya mereka ya, visitasi. Betul Namanya sekali. visitasi itu pasti kunjungan. Itu cuma Visit terjem- itu artinya tinggal diterjemahin. mengunjungi. Oke Trisna, ini Trisna mau menunjukkan dia bisa berbahasa Inggris. Iya. dengan Dan baik lebih dan benar. pintar daripada tadi ya. Nah, kita BINUS langsung masuk ke ya. informasi yang ketiga. Kali ini, kalau kalian ingin mencari pekerjaan, Ya. maksudnya, iya ini Kan buat binusian. udah lewat bekerja. tapi kan, udah Ya ini buat lewat. binusian. Yang kemarin ini, Gue jadi bingung. binusian yang kemarin ini ingin Jangan, mencari Trisna aja. pekerjaan. Trisna Jadi aja, kemarin Trisna aja. BINUS baru saja menyelenggarakan BINUS Job Expo yang ke-27 dan ini dibuka Gokil. open untuk umum. Jadi bisa binusian ataupun ya siapapun yang bukan Jadi binusian pun yang boleh. mau cari pekerjaan, Jadi pekerjaan baik tunggu. dari bidang nasional, multinasional, internasional, Semuanya bisa ada semuanya ya. ada. Tunggu aja. Banyak banget Perbankan pokoknya perusahaannya di ada, sini. banyak Banyak banget lah ya. perbankan ada, media juga ada. Lu mau di mana? Lu bisa Jualan nyari. kacang aja, jualan kacang. Ada banyak banget Jualan pokoknya. kacang. PT Cangcimen Indonesia Ya, ada pokoknya ada. Oke, kita Lu mau lihat. buat apa aja ada. Iya deh, kita Nah, lihat. kita pokoknya di daripada situ Trisna- banyak banget beritanya. Daripada Oke. Trisna Ya, berantem bikin ya, emosi ya, berantem coba yuk, kita lihat berantem dulu yuk, informasinya berantem yang yuk, satu berantem ini. Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Hampir setiap tahunnya, tenaga kerja atau buruh di Indonesia selalu turun ke jalan. Masalah yang dibawa selalu sama, yakni soal kesejahteraan. Untuk itulah BINUS University selalu berkomitmen menjadi wadah untuk menyelenggarakan BINUS Job Expo. Kalau kita sebenarnya mengikuti visinya BINUS, yaitu 2 dari 3 lulusan bekerja di global dan multinational company, dan itu sebelum wisuda. Jadi kita mengadakan Job Expo ini selalu sebelum wisuda. Kan wisuda di Juli dan Desember, kita mengadakan Job Expo di Maret dan September. Jadi biar anak-anak BINUS yang belum wisuda tapi mereka sudah bisa bekerja. Gitu.
Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Job Expo kali ini kurang lebih sebanyak 120 perusahaan, mulai dari bidang e-commerce, IT, perbankan, dan masih banyak lagi. Perusahaan-perusahaan tersebut yaitu Tokopedia, Garena, Jawa Pos, Bank Sentral Asia, MNC Corporation, Wings, Indomaret, Ismaya Group, dan masih banyak lagi. Salah satu tokoh mengatakan pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Maka dari itu temukanlah pekerjaan yang sesuai dengan passion Anda. Saya Maria Zevanya dan kameramen Lisa Levina, Binus TV melaporkan. Nah, itu dia Binus Job Expo yang ke-27. Jadi kalau kalian mau Ya. cari-cari pekerjaan yang terjamin, yang kece banget, tunggu aja Job Expo Yes, berikutnya. tapi emang Binus ini emang lumayan sering ya ngadain betul. Job Rutin, Expo ini lebih untuk membantu tepatnya. ya, untuk membantu Binusian dan Bahasa kerennya teman-teman rutin. lainnya. Bahasa Yes. kerennya rutin. 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 Sering kali. Annual. Yes, usual. Bukan. Enggak, itu biasanya. Oke, sebelum terus makin ngawur Oke. nih, dan gue juga mau mempersiapkan teman gue juga nih di belakang. Oh, jadi Dan tampaknya sore. dipersiapkan. Oke. Temennya yang dipersiapkan Iya, ya, bukan bukan masakan masakan juga, yang dia. Siapa tahu Bimax yang bakal masak di belakang. Oh, Nah, bisa jadi. tapi semuanya saat lagi ya Smart Viewers dan Iya, emang nih Andrew nih kan itu snip ini. Ya udah deh. Oke. Dadah ya. Jangan kemana-mana, tetap di Binus Binus on on Screen. Screen. Halo Binusian, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam Binus on Screen, dan bersama gua udah ada teman gua. Ada siapa di sini? Halo, gue Yoel, Yoel. Jurusan apa? jurusan Marketing Communication Broadcasting. Bukan hotel manajemen ya. Bukan. Kelihatannya sih kayak Bukan. hotel manajemen ya. Posturnya aja mungkin ya. Posturnya Iya. kayak hotel. Iya, kayak bukan. Bukan Bukan, bisa. bukan. Oh iya. Bukan. Oke, hari ini mau masak apa nih, Yoel? Hari ini mau masak fruit Nutella toast. Oh, jadi roti ya? Ya, Bahan-bahannya apa aja tuh? Bahan-bahannya yang jelas itu ada roti, terus Ya, nanti ada Roti ya, ini roti. ada selai coklatnya juga. Rotinya tuh boleh yang kupas atau yang harus? Yang mana aja sih boleh sih, nanti tinggal yang penting kita nggak pakai apa sisinya. Iya, berarti itu yang kupas ya. Iya, mungkin yang sama dikupas. Yoel. Oke. Terus. Ya, terus kita yang jelas ada buah-buahannya di sini. Buah-buahannya apa aja? Di sini saya pakai strawberry, terus juga ada kiwi. Ada kiwi, di sini ada kiwi, terus ada juga pisang. Pisang, oke. Ada kiwi, ada pisang. Sebenarnya terserah gitu ya Iya. mau buahnya apa aja. Terus Tergantung selera-nya. Nah, bisa tuh nanti ada telur juga, ada susunya juga. telur buat apa telur? Pokoknya nanti ada Oh. ada secret-secretnya gitu pokoknya. Oh, iya. Kayak ini ya, kayak kemarin Apa tuh? salmon, iya salmon. Salmon itu baru secret, ini kan cuma kayak Salmon. bumbu biasa ya. Iya, ini cuman biasa aja. Cuma Oh, iya, nanti oke. dibuat jadi luar biasa. Oke deh. Terus Gitu. abis itu pakai susu juga. Iya, pakai susu juga Oh. biar enak. Oke, sebenarnya ini terserah lah ya isinya Iya. mau apa aja. Oke, untuk prosesnya sendiri butuh berapa lama sih sebenarnya? Prosesnya paling kalau kita itu paling 20 menit. 20 menit ya? juga cukup sih soalnya. Oke, langsung aja kita Langsung aja. mulai nih. Oke. Pertama ngapain dulu? Pertama paling kita cuma potong-potong buahnya dulu. Potong buahnya. Potong-potong buahnya dulu. Ini gloves-nya. Oke. Oke. Yo sendiri udah bisa masak dari kapan nih? Hah? Bisa masak dari? Nalur sih, kebetulan papa juga bukan dari nenek. Oh memang keturunannya bisa masak gitu Iya. ya? Oke, kita akan coba gimana rasanya nih. Ya, coba. Ini kita potongnya jadi kotak-kotak dulu. Oke. Sengaja berbentuk kotak. Ya, berbentuk kotak lah pokoknya. Ya bisa dibayangkan kira-kira kotak Iya, lah ya. iya, Dan pokoknya- imajinasi aja nggak masalah. Iya. Oke. Nah, ini tergantung kalian juga maunya seberapa besar. Dan sebenarnya variasi buahnya juga apa aja ya, misalnya mau pakai sunkist atau pakai apa itu sebenarnya boleh-boleh aja. Ya, bebas Oke. jadinya. Tergantung seleranya kalian maunya tuh buahnya apa. Misalnya kalau lagi mau yang enak sih, ya bukan enak. Yang jelas itu sesuai lah. Enaknya tuh Oke. kalau misalnya roti itu dicampurnya sama apa gitu. Di sambilnya tuh pakai apa gitu. Kalau pakai yang manis, buahnya mungkin boleh yang asam Iya. atau yang itu ya, sour dikit. Oke. Gitu. Wah, kayaknya kelihatannya enak ya dari stroberinya aja. Sebenarnya belum diapa-apain sih. Belum diapa-apain sih sebenarnya. Belum diapa-apain sih.
Oke. Terus habis itu ini nanti susu dan telurnya diaduk jadi satu atau Ya, gimana? ini susu sama telurnya diaduk jadi satu. Oke. Kalau Trisna biasa makan roti isinya nasi padang gimana tuh? Beh, Bisa rendang, tuh ya? bisa kan ya? Terus Isinya selainya bumbu Bumbu rendang. rendang. Setelahnya bumbu rendang. Iya. crispy-nya tuh diganti nasi, dagingnya diganti daging rendang Yes, gitu. dan itu juga makannya udah wangi sampai sini ya. Enggak ada, belum, baru motong buah Belum, baru kebetulan motong Trisna. Buah aja strawberry wangi mungkin maksudnya. Pak. Iya, Biasanya Trisna makannya dicampur sama nangka. Oh, Kamu siapa Bari lirik iya. Iya. Kamu kan Itu host profesional. Oh iya. Aku tahu. Yoel punya hubungan darah dengan Trisna ya? Mirip ya bajunya ya, mungkin di kita ini putra yang tertukar sebenarnya. Langsung aja deh, siapa di sana Trisna? Ada kita berdua tentunya pasti Andre. Kita berdua aja ada cukup. kita tahu bisa itu. Kita berdua aja Kita cukup, juga nggak ya? ditemani oleh Ada dua orang Re- narasumber kita yang tadi kita udah janjikan. Dan juga enggak ada 2/4 sebenarnya Seperempat ya? Ada 2/4 ada ini mereka Baby ini Hui. adalah bukan Baby mah gede banget dong. Baby Oke. gede banget. Oh. Mereka ini adalah pencipta dari intelligent humanoid robot ini. Dia menciptakan Keselak. sebuah robot. Yang menciptakan sebuah robot luar biasa. Luar biasa. Saya main gundu aja belum becus mereka udah bikin robot. robot ya. Oke, halo apa Oke. kabar? Oh, baik. Boleh diperkenalkan satu persatu dulu dari yang baju berwarna hijau. Nama saya Renat. Saya Binusian 2016, tahun ini semester terakhir. Gokil. Dan sebelahnya? Saya Christian, ya saya sama seperti Renat juga, tahun terakhir teknik informatika juga. Binusian 2016 juga. Ya, Iya, 2016. kan bikinnya bareng. Iya, makanya bikinnya Trisna. bareng. Berarti Ya, satu kalian kelompok. kalian udah lulus dong ya berarti ini? Udah. Sudah Gila. lulus. Tinggal Baik. Sekali lagi selamat buat kalian. Nih. Dan hasilnya? A. Itu dosennya bilang sebenarnya paling tinggi A, kalau ada A di atas lagi juga dikasih. Oh, dikasih semua. ya, karena dia udah bisa menciptakan sebuah Gokil robot. nih, ada Ini dia temen. nih. Namanya Robot siapa? menarik. Biasa kan dikasih nama ya. Iya, boleh. Namanya Bimax. Namanya Bimax. Namanya ada mirip-mirip sama dia punya saudara yang ada di film yang lebih gede, lebih gendut. Namanya juga lucu. Kayak yang masak. Jadi Sama kayak host sebelah saya juga. Bimax. Bimax. Boleh diceritain sedikit mengenai si Bimax ini enggak? Jadi Bimax ini ya robot humanoid yang kita buat ya. Yang pertama robot humanoid ini kan robot yang diciptakan seperti layaknya manusia. Ya. Di mana robot humanoid itu berfungsi untuk membantu kegiatan manusia. Karena apapun yang robot humanoid lakukan itu ya layaknya apa yang kita lakukan. Jadi misalkan robot humanoid itu bisa berjalan, bergerak, terus bahkan bisa mungkin kita tambahkan fitur mengenali seseorang, mengenali suara, ataupun mungkin untuk kedepannya bisa seperti ada motion planning, motion tracking, segala macam. Itu bahasa apa tuh ya? Kan bingung kan lo? Nggak ngerti Trisna. Oke, kecanggihan khususnya dari robot ini tuh apa sih yang Apa? menjadi ciri khas dari robot Bimax ini? Ciri khasnya utamanya dia itu pertama tuh bisa ngenalin wajah. Ngenalin wajah. Jadi pertama itu kita harus masukin database si wajahnya buat dikenalin gitu. Terus selain itu ada tambahan fitur lagi yaitu dia bisa komunikasi dalam bahasa Indonesia. Komunikasinya Komunikasi dalam menggunakan bahasa Indonesia Indonesia. ya. Jadi robot pun cinta Indonesia. Cinta Trisna. Indonesia. Karena kan biasanya kan kalau ini kan Robot. kita ininya apa sih namanya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, berkomunikasi dengan bahasa Inggris, tapi ya. ini dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia. Ada kesulitan nggak sih untuk menggunakan ini jadi bahasa Indonesia? Kesulitan. Untuk Kesulitan kesulitan seperti apa? sih enggak ada ya, karena kita cuman memanfaatkan Google API aja untuk pemanfaatan suaranya. Paling ya kita kesusahannya masih membutuhkan koneksi internet. Jadi kalau kita nggak ada internet ya kita nggak bisa ngajakin Bimax ini ngobrol. Oh, jadi dia terkoneksi melalui internet. Sebelum Trisna ngomong yang lebih susah-susah lagi, sebenarnya saya mau nanya simpel sih. Kenapa kalian bisa kepikiran untuk bikin si Bimax ini? Selain untuk tujuannya apa karya akhir gitu ya? Apa tujuan maksudnya? Kenapa bisa kepikiran? Apa sih Bimax kan? Bimax kan ya? Bimax. Kalau nama Bimaxnya itu terinspirasinya dari Baymax. Tuh kan. Dalam Big Hero Dari 6. saudaranya ya, yang lebih besar. Dari kayak di belakang- Trisna. Kayak di belakang kalian Itu kan gitu. keren banget tuh, udah sampai ngerti orang-orang gitu. Nah, dari situ harapan kita ya ke depannya bisa seperti Baymax itu gitu. Nah, kenapa Bimax? Nah, B-nya itu merepresentasikan Binus. Sedangkan Max-nya itu Maximus. Maximus itu artinya kita ya berikan yang terbaik dari robot ini biar berguna buat masyarakat gitu. Kenapa kalian pilihnya robot? Robot. Oh, kalau robot itu awalnya Pak Widodo, dosen pembimbing kami, itu dia punya hibah ITENAS ya.
Pokoknya itu hibah. Nah, dia nawarin ke mahasiswa yang mau ngelakuin penelitian karena kita passion ke robot. Jadi gitu. kita ya ambil penelitian ini gitu. Wow, hebat. Passionnya aja ke robot. Lu passionnya apa? Ya bisa nyentil kelerengnya udah seneng dah pokoknya. Oke, nah ini kan kalian tugasnya ini kan kelompok nih, bertiga. Bertiga. Nah, gimana caranya nih menyatukan ide-ide kalian yang bertiga, otomatis beda kepala, beda Betul. ide, beda konsep, beda yang kemauan gitu kan. Nah, gimana cara kalian menyatukan ketiga ide kalian ini, 3 konsep, 3 kepala ini untuk menjadi sebuah robot yang canggih ini? Ya, pertama ya kita untuk segala pengerjaannya kita ya berusaha untuk ngumpul bertiga gitu. Selama ini kita lakuin di ruang M2 di sana, di mana kita selalu coba kumpul bertiga. Terus kita coba problem solving sambil kita juga bagi tugas. Ada yang mungkin bagian kita code, ada yang mungkin bagian cari jurnal, ada yang mungkin mulai penulisan. Kita juga ada bikin paper. Maka dari itu ya kita terus pemecahan masalahnya sendiri ya lah apa aja problemnya ya kita bagi tugas gitu. Jadi siapa cari apa, ketemu solusinya kalau enggak ya besok kita cari bareng gitu. Berapa lama proses kalian menciptakan si Bimax ini? Sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan. Ya, 1 semester lah ya. Selama 1 Terus semester. berapa kali kalian mengalami trial and error yang benar-benar sampai pernah nggak ngerasa kayak aduh bener nggak sih ini mau diterapkan? Satu yang baru juga di Indonesia dan itu benar-benar kita harus mikir gimana caranya gitu, dan pernah nge-stuck, pernah banget sampai 2 minggu, 3 minggu nge-stuck nggak ada progres. Ya itu tapi akhirnya bisa solve gitu. Tapi emang dari awalnya emang mau buat robot ini yang tadi pengenal wajah itu emang dari awal emang tujuannya ke situ, atau ketika kalian mau buat yang lain ternyata bisa nih ke sini gitu, apa gimana sih? Emang awal tujuannya ke situ ya? Awalnya sih kita masih kayak apa ya, masih general banget sih sebenarnya. Kita cuman kayak bikin satu robot ya, pertama malah kayak ngasih hiburan aja gitu, dimana dia bisa gerak kan, mungkin dance atau apa gitu. Tapi ya dari Pak Widodo sendiri kita ada dikasih masukan, kita coba implementasiin sistem pengenalan wajah. Nah setelah berhasil kita dikasih tambahan lagi, coba implementasiin lagi yang pengenalan suara. Gitu. Jadi itu tujuannya sebenarnya cuma sederhana sekali ya, cuma mau menciptakan sebuah robot yang entertaining gitu, kayak bisa menghibur, tapi bisa menciptakan sebuah robot yang akhirnya menjadi robot yang diberi predikat robot tercanggih di Indonesia. Gokil. Gimana tuh perasaan kalian ketika maksudnya ciptaan kalian bisa menjadi salah satu robot yang dengan predikat tertinggi seperti itu? Perasaan ya bangga, senang juga. Ya pengen motivasi orang-orang di Indonesia juga sih. Intinya ya coba aja sesuatu yang baru itu walaupun susah ya akhirnya pasti ada hasilnya dan itu bisa membanggakan gitu. Alat-alat ini sendiri susah nggak sih untuk didapetin? Untuk alat-alatnya kita masih kesulitan, soalnya itu barang-barangnya semuanya import dari luar, dan kita emang harus import, kayak robotnya itu import dari Korea. Sementara sistem kontrol utamanya Raspberry Pi itu dari Cina ya kalau nggak salah. Kemarin kayak dari Cina ya. Cina atau Jerman. Gimana caranya datang ke sini ya? Iya. Ini naik apa dia ke sini ya? Nah, dan berarti membutuhkan biaya yang cukup besar. Nanti kan kita tanya ya. Dan kita juga nanti akan coba demo ya untuk ini ya. Biar dia bergerak-gerak gitu. Seperti apa kita akan melihatnya. Ini ganggu ya kayaknya. Nah, tapi sebelum kita coba robot ini, seperti apa? Ada yang mau lewat dulu Binusian, jangan kemana-mana, tetap di Binus on Screen. Ya, Binusian kembali berjumpa bersama Abang Cilor ya. Bukan. Bersama gue Andre dan ada Yoel di sini. Kita lagi buat apa tadi fruit Nutella toast. Iya, jadi ini gue lagi ngaduk telur dicampur sama gula apa tuh? Gula halus. Gula halus. Terus ini dicampur susu. Tapi jangan semuanya. Setengahnya aja mungkin ya. Oke. Wah, ini kayak enak nih. Ini buat jadi apa tuh? Ini secret-secretnya itu dilumuri ya? Iya. Apa rotinya dilumuri? Itu rotinya kenapa harus di iniin, Yoel? Apa? Biar gepeng aja sih sebenarnya diginiin. Oh,
Oke, Biar jadi nanti isiannya. dia tuh kayak ngelil sebagai selimut dari buah-buahannya itu. Oke, jadi nggak ketebelan biar ini juga ya. Sebenarnya kayak kurang lebih kayak martabak telur lah. Cuman Nah, ini makanya kan isinya tadi lagi dibilang sama abang cilor, cuman salah kayak kita Iya. abang martabak telur ya. Oke, dan itu juga buahnya juga dipotong-potong. udah sih baunya dari potong-potong. Iya, ini. Iya. taruh lagi, Pak. Nah, Terus ini kenapa harus pakai susu sih? Biar nggak kebetulan- garing gitu doang ya, biar ada Iya. rasanya. biar kebetulan dapat resepnya sih begitu sih. Kayak gitu. Biar renyah katanya biar gitu. Diomelin tuh sama yang sana tuh. Biar gurih katanya. Terus kalau misalnya ini tipisinnya cuma pakai gelas aja. Iya, sebenarnya sih harusnya pakai roll gitu sih sebenarnya. Cuman Roller ya? roller, Jadi cuman nanti setipis ini nih kurang lebih. cuman kita memanfaatkan apa yang ada gitu kan. Kayak lembaran keju gitu. Oh iya, bener-bener. Kayak selembar keju gitu ya. Iya, kreatif. Sebenarnya itu digepengin tujuannya biar nanti pas digoreng dia nggak ngeresep minyak gitu. Oh, iya kayak gitu. Tio pasti tahu cuma Iya. Dia malu sepertinya. Oke. Jadi ini tinggal diaduk dan kita tinggal dicobain ya binusian. Kalau Iya. misalnya udah cukup manis ya berarti udah adonannya udah lumayan. Nih ada susu sisa. Mungkin Trisna ngeliatnya biasa aja Trisna. Iya, Trisna pasti Kayak- suka. Kenapa? Katanya di sana ada yang mau Ada yang mau demo. Iya, Ada yang saya mau- yakin Binusian Trisna mempunyai hubungan darah dengan Yoel karena mereka terlihat akrab sekali. Akrab ya. banget. Padahal Akrab. temennya Andre gue yang kenal. Gue juga. Enggak, pasti mereka punya hubungan darah. Biasanya Trisna kan kalau sama yang lain yang masak kayak itu masak apa gitu kan. Yoel ini langsung. Berarti Trisna memang dengan Yoel punya hubungan darah. Terlihat dari postur tubuh, bentuk wajah dan juga warna kemeja ya. Iya betul, baru gue Oke. dikit. Oke, dan kita masih mau ngapain ditemenin. nih Feby sekarang? Sekarang kita masih ditemenin bareng Reinhard dan juga Christian. Kita mau nanya dulu sih sebenarnya. Nanya dulu ya. Nanti baru kita main sama si Bimax ya. Kita nanti mau bercanda tawa dengan Bimax. Kita mau tanya dulu kayak tadi kan Christian cerita gitu. Maksudnya ini dibawa bahan-bahannya masih import, belum tersedia di dalam negeri. Nah, itu kira-kira kalian bertiga berarti ya. Maksudnya mengeluarkan biaya yang cukup besar, investasi yang cukup besar kah untuk si Bimax ini? Enggak sih, jadi untuk robotnya sendiri kita udah disediain sama ya Pak Widodo. Dia kan sebelumnya ada dapat hibah itu, ya jadi dia udah sediain robotnya dulu. Jadi kita cuma tinggal pakai aja. Jadi sebenarnya kita ini kayak pinjem ke Pak Widodo, bukan punya kita sendiri. Jadi nggak bisa buat kita dong. Nggak bisa buat kita ya, padahal kita udah mau minta pengen, gitu souvenir. lucu banget. Souvenir Lucu dari banget. narasumber. Oke, kita akan coba langsung aja kita akan coba demo kali ya. Boleh ya? dicoba? Nah, nanti mungkin Rehan bisa boleh siap-siap. Apa aja sih tahapan pertamanya kalau boleh, kita coba mau sambil mengaktifkan ya ibaratnya ya. Tadi kalau tadi Binusian perhatikan si Bimax ini tadi tuh nah kayak gini posisinya. Ternyata dia nggak bisa berdiri tegak Trisna kalau nggak ada aliran listrik ya. Oke. Kalau nggak ada aliran daya ke si Bimax ini. Jadi nggak bisa ditahan gitu ya, kalau Iya. ada alerasi ada yang nahannya gitu ya. Dia bisa bergerak, dia bisa berdiri tegap, ibaratnya punya energi, Energi. kalau udah dikasih listrik. Electric Man berarti ya. Ah gimana Trisna? Nah, itu dia bisa berdiri. Nah itu dia tadi ya, dia baru saja berdiri. Baru saja berdiri. Langkah pertama yang harus dilakukan kalau mau mengaktifkan harus Pertama? listrik pasti. Iya. Terus? Listrik. Sebenarnya ini ada baterainya, tapi baterai kita tuh lagi problem, lagi pesen lagi. Jadi nanti kedepannya mungkin pakai baterai. Oh, Oke, jadi emang nggak ini perlu baterainya colok khusus listrik. harus pesan lagi apa gimana? Khusus. Nah, ini Khusus? baterainya kan sama kayak baterai sama satu set sama si robotnya, jadi harus pesen. Pesan lagi. Oh. Baterainya bukan kayak baterai AA gitu bukan ya? Bukan, baterainya baterai lithium. Nah, nggak ngerti Nah, itu bahasa satu. apa. Jadi untuk Oke. sementara ini dia dicolok dulu ke daya listrik Daya gitu. Oke, next. Itu apa tuh? Ini Sambungan internet. ya kan kita butuh remote desktop gitu. Ah, Tapi ini wifi-nya lagi bermasalah. Oke. Nggak nyala. Oke, apa disiapin dulu aja. Colokan dulu. Mudah-mudahan bisa nyala biar kita juga biar bisa sama-sama Kita lihat pengen ya nanti seperti dia apa ya. bergerak, dia joget-joget. Joget-joget. Coba ya. Nari nanti dia Trisna. Goyang dumbang nih dia. Ayo, gue gak dingin. Gak bisa dipancing sedikit gitu ya. Oke. Nah, Ini kabelnya cukup banyak. Apa aja yang dibutuhin sih? Kalau yang abu-abu kecil silver itu apa? Abu-abu kecil silver tuh gimana sih? lu pengen tebak-tebakan ya? Enggak, itu yang silver kecil itu apa? Ini yang dua putih speaker, jelas. Karena dia Iya. nanti kan akan berbicara. Dia bisa berbicara ya, bahasa Indonesia. Kalau yang abu-abu itu gunanya Abu-abu untuk yang ini. Yang mana? yang ini, Ini. sebelahnya. Ini. Bukan. Ini. Iya. Oh ya, ya. Jadi mikrofonnya. Oh, itu mikrofon. Mikrofon Ya, buat ini input sebenarnya suaranya webcam. nanti buat komunikasinya. Oh, itu. gitu. Oke. Oke. Ini lagi
mempersiapkan ininya ya? Internetnya dulu Jaringan ya? internetnya ya? Iya. Yang paling utama itu kalau Jaringan internetnya emang paling jaringan utama. internetnya apa harus kalian khusus itu atau jaringan internet bebas atau gimana? Sebenarnya bebas, kita root aja sih sebenarnya. Jadi biar kita sebenarnya bisa akses dari desktop Raspberry-nya itu lewat ya remote desktop gitu. Jadi ya kita masih pakai internetnya untuk itu. Cuman di sini kayak wifi dongle-nya tuh masih agak bermasalah. Baru hari ini Mas saya tadi ada sedikit teknis di dongle-nya. Oh, baru hari ini. Kayak dia grogi mau masuk TV nih robotnya. Iya, robotnya grogi. Robotnya bisa grogi. Malu-malu. Baby Bimax nih. Oke. Tapi ini ada software khususnya nggak? Ini kan itu kan tadi hardware-nya banyak nih perintilan-perintilan. Nah, software-nya ada khusus atau gimana? Softwarenya, kalau untuk Raspberry Pi-nya di itu ada OS-nya. Ada OS-nya Jadi bukan Windows, bukan Linux kayak gitu. Tapi basicnya Linux, nama OS-nya itu Raspbian. Raspbian. Nah, itu di dalam Raspbian itu ada programming software-nya namanya Python. Nah, itu yang kita pakai buat code programmernya gitu. Ini kayaknya wifi-nya lagi bermasalah. Wifi-nya lagi bermasalah dulu ya. Lagi Oke, bermasalah. nggak apa-apa. Tapi biasanya itu nanti kan ini pemindah mengenal wajah itu nanti ceritanya gimana nih kalian? Nanti dia udah mengenali wajah, si robotnya ngasih salam, gerakan salam yang tadi kayak di video awal. Yang tadi di video awal itu ya. Yang gerakan salam itu nanti dia ngomong halo, siapa misalnya Christian. Terus nanti setelah itu dia nanya apakah kamu ingin bertanya. Nah, setelah itu kita balas pertanyaan-pertanyaannya seperti apa? Misalkan misal kita mau pertama pengen kenalan kan sama dia kita tanya nama kamu siapa gitu kan. Oh, nanti dia merespon? Dia akan merespon nama saya Bimax, saya Humanoid Intelligent Robot buatan School of Computer Science Binus University dan seterusnya gitu. Gokil. Itu tapi gue masih nggak kebayang gimana cara buat dia supaya bisa ngomong gitu sih. Nah, itu makanya Tresna bidangnya di sini membawakan acara Binus On Screen, bukan di sana membuat robot ya. Itu masing-masing. Oke, tapi itu gimana sih ceritanya supaya dia itu direkam ini kan gua kan ceritanya orang awam nih. Nah, itu gimana sih biar dia bisa membaca biar bisa mengucapkan itu emang semua mengucapkan itu dia jadi ada nama itunya speech recognition. Nama buat itunya pengenalan suaranya. Nah, speech recognition yang biasa dipakai itu kan biasanya bahasa Inggris. Nah, makanya dia membutuhkan internet buat ke si Google Translate. Jadi dia Google Translate-in kita ngomong apa bahasa Indonesia, terus ditangkap, terus ditranslate ke Google Translate ke bahasa Inggrisnya. Nah, terus nanti dia ngasihin translatean bahasa Indonesia dalam bentuk teks gitu. Jadi kalau sekarang kita tanya dia pakai bahasa Inggris nggak perlu internet atau tetap perlu? Tetap perlu. Oh ya, maklum lah kan kita kurang-kurang paham ya. Oke. Jadi ini tingginya berapa senti sih sebenarnya? Kalau segini nih berapa senti sih? Sekitar 50-60. 50-60 cm. Kalau bener-bener tegak. Kalau bener-bener tegak. Lucu banget. Kalian nggak berniat bikinin baju gitu yang tadi udah di video tadi ada baju bayi gitu kan? Iya, udah pakai baju tapi ya kelihatannya jadi terbatasan gerakan. Terus dia kepanasan kayaknya. Awas jatuh. Kaget syok. Ini udah kepanasan lah. Ya, gitu. Nah, kalau kepanasan dia motornya itu nggak kuat buat nahan. Ya itu kekurangannya juga sih. Berarti emang benar-benar dari karena ininya dari listrik ya. Tapi kalau misalnya tadi diganti dengan baterai khususnya berarti nggak usah ada aliran listrik itu nggak usah ada ya? Nggak usah, tapi keterbatasannya waktu cuman buat 15 menitan. 15 menit? Itu biasanya baterainya dicas atau dicas? Dicas, bisa 15 menit penggunaannya. Oke. Nah, itu di kepalanya itu, di bagian kepalanya itu emang buat mengenali wajah orang yang diajak ngomongin itu. Ya, itu webcam sebenarnya. Itu webcamnya. Itu webcam. Oke. Tisna masih mau nanya? Ini sih gue masih penasaran masih ya, penasaran, masih kagum, masih kagum. Gak jalan itu wifi-nya. Oh, nggak bisa jalan wifi-nya. Terus kalau misalkan mau nanya abis ini ternyata ya nanti kita bakalan balik lagi ya Binusnya, kita bakalan tanya-tanya lagi seputar si Bimax ini. Dan kita juga akan menyicipi seperti mereka nih berdua masak kayaknya rempong banget. Kayaknya nggak jadi. Sebenarnya nggak bakalan jadi. Nggak bakalan jadi. Kita kayaknya harus bantu ke sana deh nanti. Harus cepet ya segera ke sana ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Binus On Screen karena kita akan bantu mereka, oke? Jangan kemana-mana. Satu ini.
Halo Binusian, masih di program Binus on Binus on Screen Screen dan tentunya masih. gue sama Feby udah beralih ke sini karena mereka masih kita lama harus banget, jadi kita harus mengambil bantuin alih mereka. ya. Mereka karena dari tadi ternyata makanin sendiri yang mereka bikin. Iya, makan ambil rumpi. Ini dapur Jadi kita Binus on bantuin. Screen udah berantakan banget karena yang masak dua-duanya cowok. Dan cowoknya juga super hiperaktif. Oke. Terus Ada Yoel di sini, apa kabar Yoel? Ya baik. Oke, nih Yoel boleh dikasih tahu nih nama masakannya Nama apa? masakannya apa? Nama masakannya itu adalah Bukan fruit Nutella toast. Jadi apa Dia nama lupa masakannya? ya. Oke, kita Fruit. tanya nama masakannya apa? Yoel? Fruit Nutella toast. Tutup ya. Berarti bahan dasarnya otomatis dari roti Buah-buahan. dan Iya. buah-buahan. Oh salah ya, kita kok nggak Bener salah dong. paham gitu Kita ya nggak salah- sebenarnya. benar, roti dan buah-buahan. Oke. Terus Ya. Kenapa ini mesti direndam di susu sama telur, Yoel? Hah? Ini susu diaduk telur, diaduk gula kan Iya. kebetulan gulanya Iya, masih gula ada di juga bawah, ada. belum larut bener-bener nih cowok-cowok. Tuh, masih ada gulanya, Binusian. Jangan seperti mereka ya. Ini tadi pakai gula apa, Yoel? Gula pasir. Pasir. Gula pasir. Kenapa mesti direndam susu? Biar apa? Telur biar dan apa? Kenapa, El? Biar apa ya? Biar apa ya? Saya juga kurang paham sih sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya gunanya susu dan telur ini untuk ngelumurin bagian luar ya. Jadi dia ada Iya. lapisan nanti di luarnya tuh telur itu bikin dia lebih gurih. Betul? Iya, Bukan Lagian, begitu? lagian telur itu biar dia juga bisa garingnya tuh gitu dah. Ya, Tapi kata lu tujuan- tadi biar bisa renyah gitu kan. Iya. Sebenarnya bukan renyah tapi Bukan gurih. renyah. Gurih-gurih rasa gurih-gurih gitu kan. Gurih. Ini Oke. jadi pertama kali masak ini atau udah pernah mencoba ya Wel sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Ini baru pertama sih sebenarnya. biasa ya masak apa sih kalau kan ya Biasanya yang kayak apa ya? Tumis-tumisan kayak kangkung. Bisa? Terus bisa. Bisa gosong enggak? Enggak, bisa. Oh, benar bisa. Kemudian Terus saya nanya masih sehat aja sih makannya sih. Terus agak meremehkan ya. Iya, sebenarnya. makanya Coba kalau estimate kita gitu disamakan gimana sama gitu ya. Terus juga nggak bakalan bisa. Oke. Nah, Jadi berapa lama biasanya digorengnya? Nah, itu mau gue. Ini sampai kita emang Kita saat sampai dia tuh kenapa sih? Telur hijau ya. letupannya. Kayaknya kena karma kayaknya. Enggak ya? Oke, ini berapa lama Ini biasanya waktunya? ini kita pokoknya sampai dia agak tergantung selera sih. Kalau saya kan sukanya itu agak sedikit gosong-gosong gimana gitu kan. Oh, biar kering gitu ya, biar kering. crunchy. Iya. Oke. Biar bumbunya tuh ngeresap ke dalam gitu. Iya, tapi belum dijawab butuh waktu berapa lama? Sekitaran. 5 menit. 5 menitan cukup ya? Iya. Oke. Dan ini juga gampang ya, maksudnya bahan-bahannya gampang ya? Gampang. Ya mungkin udah gitu ya. Udah. Nih, Oke. bentar. Kasih ini nih ya. Kita harus menjaga kesehatan. Wow, wangi ya? Enggak. El, berarti ini gua masaknya minyak doang yang banyak atau gimana El? Sebenarnya nggak minyak doang sih. Ada Ini apa? ya menggunakan apa? Apa? Ini ada margarinnya juga. Oke. Lalu Terus? sama sedikit minyak aja. Oke, minyaknya berarti dikit aja ya, nggak Dikit usah aja. banyak-banyak. Emang buat gunanya buat manasin ini aja ya, Betul. biar Biar nggak agak-agak terlalu crunchy. kering gitu, Uh-uh. Trisna. Oke. Kayak di film yang ada ininya, asapnya. Oke. Waduh. Oke. Agak serem nih sama Yoel. Tadi lu masukin buahnya apa aja El? Nah di sini tadi saya pakai ada buah pisang. Pisang. Ada buah apa lagi tuh? Kiwi sama strawberry. Strawberry, oke. Kenapa lu memilih 3 buah itu kenapa? untuk jadi bahannya hari ini? Karena menurut saya tuh cocok sih yang dikombinasiin dengan apa? Dengan roti. Oh gitu. Oke. Kalau nasi padang kayak Trisna juga nggak boleh. Mungkin enggak. Tapi menurut lu buah apa lagi sih maksudnya yang bisa buat ini tuh buah apa lagi sih kira-kira yang cocok? Selain strawberry, kiwi, pisang tadi, ayo. Buah apa lagi ya? Alpukat mungkin bisa kali ya. Alpukat bisa kali ya? Mangga, Tergantung mangga. selera sih gitu. Kalau mangga, oh iya bersih tergantung selera. Selera, Itu iya. semua tuh selera. Jeruk nggak bisa jeruk. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, kayak ada suara gemuruh. Ini gemuruh, Dari ini mana ya gemuruh tadi? ini. Gemuruh. Ombak kali gemuruh. Gemuruh perut Trisna sebenarnya itu tadi ya, Binusian kalau kalian mau tahu. Oke. Andre gimana minumannya udah jadi? Udah. Oke, Feby kita ajak mereka ngobrol aja kita di Oke, sana. Biar mereka siap-siap kita ngobrol Kita di sana. cemas sebenarnya takut nggak jadi. Tenang saja. Kita tunggu loh.
Feby mungkin bisa bantu. Boleh. Oh, lo bawa cemilan aja. Iya, boleh. Oke, ini. Wow. Hai, Christian dan Rain. Nah, aduh, dimakan aja ya. Kalau mau dimakan silakan dimakan. Iya, kalau mau dimakan silakan. Ini dimakan. kenapa beda sendiri minumannya? Kenapa yang ini beda sendiri minumannya? Lihat. Parah banget Trisna. Oke, nah tadi kan maksudnya gini, ini kan tergantung dengan koneksinya. Ini maksudnya kesulitan, maksudnya gini, koneksinya harus yang seperti apa sih supaya dia bisa benar-benar bekerja maksimal? Koneksinya sih karena ini wifi ya butuh yang stabil sih. Stabil koneksinya nggak gampang putus, ya itu udah oke sih. Tapi ini masalahnya di hardware-nya, di dongle wifi-nya itu. Gitu. Berarti kalau bisa bermasalah gitu kalian harus ganti pintunya atau gimana? Atau bisa diperbaiki itu? Bisa diperbaiki tapi harus setting lagi. Setting dari awal lagi? Enggak. Harus ada yang setting Raspberry-nya gitu. Ke sistemnya gitu. Gue masih terkagum-kagum kayak pengen ngeliat dia berdiri gitu, cuman karena nggak ada daya listrik jadi belum bisa berdiri. Nanti seterusnya kan kalian akan menggunakan, tadi kalian bilang baterai ya, jadi nggak perlu aliran listrik, maaf ya. Jadi kabel-kabel ini masih dibutuhkan, maksudnya alat-alat yang lainnya masih dibutuhkan atau dia akan berdiri benar-benar tanpa kabel apapun gitu? Kabel sih pasti ada untuk misalnya kayak webcam, terus untuk yang ke suaranya, output mic gitu pasti ada kabel. Tapi ya mungkin penggunaan hardware-nya itu mungkin yang lebih mini gitu kan, disesuaikan dengan robotnya gitu. Tapi ini pengalaman kalian nggak sih buat robot ini, pengalaman pertama kalian atau emang kalian sebelumnya udah pernah buat hal-hal yang serupa seperti ini? Untuk robot saya sendiri sih dulu pernah yang robot Lego itu sih. Pernah ya? Ya yang NXT, RCX segala macam itu udah pernah. Yang pakai Lego? Iya, yang pakai Lego dulu banget itu. Ini boleh silakan sambil Andre, udah berapa persen lagi? Udah mau jadi. Berapa persen? Ya 89. 89. Oke, masih ada 11% lagi, kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Masih bisa ngobrol. Oke, sekarang gue mau nanya yang agak pinteran dikit gitu. Dia tuh sebenarnya si Bimax ini inputnya tuh bisa menerima input apa aja dari luar dan dia bisa mengeluarkan outputnya tuh apa aja sebenarnya? Kalau input kan kita pengenalan wajah dan pengenalan suara. Otomatis kalau wajah berarti kita kan gambar di mana wajah kita itu terdeteksi. Jadi wajahnya itu juga gambarnya itu juga nggak cuma gambar apapun, tapi gambar yang memang dideteksi ada wajah di dalamnya. Oh gitu. Nah, terus untuk suara ya kita suara kita rekam melalui mikrofon, kemudian kita proses di Raspberry-nya itu hingga dia bisa mengeluarkan outputnya itu yang gerakan salam sama dia nyapa. Misalnya, dia hai bisa Christian. Senyum gitu. Salam sapa kayaknya ya, enggak ya. Dia bisa menyapa dan dia bisa sambil memberikan gerakan. Sejauh ini baru output itu aja yang kalian berikan ke si Bimax ini atau akan dikembangkan ke arah mana sih? Apakah nanti dia bisa bahasa Jawa? Gimana terus? Bisa ya kan? Bisa kan? Bahasa Sunda gitu ada nggak sih? Untuk kalau bahasa daerah sih mungkin masih belum ya. Ini Indonesia aja masih ada kekurangannya gitu. Tapi ya mungkin nggak tahu kedepannya kan ada siapa yang buat gitu bahasa daerah, mungkin bisa diimplementasiin juga. Oke, nyambungin omongannya Feby tadi nih. Nah, ini kan tugas akhir kalian nih, berarti kan udah selesai nih. Nah, ada keinginan nggak sih untuk kalian buat robot lagi yang serupa, tapi bener-bener yang kalian bener-bener nyiptain sendiri, bukan buat nilai gitu kan, karena udah kelar kan gitu. Ada nggak sih? Kalian berdua nih kayaknya nih yang ngomong kan ya? Kalau saya ya untuk pembuatan robot lagi ya sebenarnya pertama memang sebenarnya masih ada passion untuk robot, cuman jujur aja sekarang itu udah mulai turun untuk robot. Soalnya juga satu kan dia masih kita juga dokumentasi mungkin masih terlalu minim. Ngapa ini? Ini apa? Ini wow, makanannya udah jadi. Ini dia ya. Minusian dan silakan dicoba. Smart viewers di rumah kalau kalian punya waktu kosong mau coba bikin ini dia Fruit Nutella Toast karya Yoel Aditya, Minusian 2017. Oh 2017 2016 kan. Ini kebetulan bukan sosis ya, tapi itu apa namanya Yoel? Strawberry. Kalau yang hijau-hijau ini kiwi ya Yoel, pakai strawberry, kiwi dan juga pisang. Oke, silakan dicoba. Itu kalian harus coba. Nah, ya kan? Kalau kalian kan passionnya emang buat robot ya, dia passionnya emang masak. Buat makanan. Enggak, lebih makan. Oke, kalian harus cobain. Oke, silakan silakan dicobain. Udah dicobain.
Ah bukan lo, bukan lo. Netes mungkin. Netes, Itu netes. Netes mungkin. Oh, iya, Nah, iya. habis ini Andre ngepel ya, ngepel Sama dahulu. Yal mana Yal? Ya. Sini yang L. Kenapa? Nah, sini dong. Nah, lo nanti kalian komentarin ya rasanya Oke. seperti apa ya. Oke, El, emang lo biasa banget masak kayak gini? Udah hobi atau gimana? Enggak, dibilang kalau sering sih enggak, cuman suka aja. Suka emang suka masak ya? Suka masak aja. Alasan lu memasak tuh apa sih, El? Apa ya? Biasanya? Supaya, sama sih kalau alasan masak tuh supaya apa? Kemampuan si orang tua itu tuh nggak hilang gitu ke anaknya kalau misalnya kayak melanjutkan gitu loh. Sekiranya Tradisi, bisa masakan tradisi. itu tradisi. Oh. Gitu. Kenapa ya? Risna ada hujan ya? Iya, hujan. Hujan berkah gitu ya. Gimana rasanya? Dari lu dulu. Enak. Enak. Lu? Enak. Enaknya udah. Tapi nggak beres kan? Nggak beres. Nggak beres kan tapi kan? Risna ya, oke. Ah nggak apa-apa, habisin sambil dihabisin nggak apa-apa sambil ngobrol. Ini kenapa sih? Oke, dan ada nggak sih untuk kalian berdua nih? Pertanyaan pertama dari gua. Harapan untuk si Bimax ini sendiri. Bimax. Harapannya ke depannya ya pastinya dikembangin terus robot humanoid, terutama ya di Indonesia yang masih minim penelitiannya itu ya dikembangin biar kita juga nggak kalah bersaing kayak Jepang yang udah nyiptain Asimo kan itu itu hebat banget. Dan kita ya harapannya anak-anak muda Indonesia terpacu dengan apa yang kita buat ini biar kita bersaing lah sama negara lain, jadi negara yang maju juga gitu. Oke, jadi Indonesia dengan segala kekayaannya semoga bisa membawa negeri ini lebih baik lagi ya. Salah satunya dengan menciptakan Bimax berikutnya. Yes, dan kita doakan semoga kalian sukses bisa membuat robot yang lebih baik lagi dari yang di Jepang tadi itu. Nggak kerasa kita udah ngobrol juga sama Mas Jam tadi, udah kasih informasi, udah masak juga, udah makan juga, udah ngobrol-ngobrol juga. Tentunya. Dan tetap saksikan Binus on screen di Di hari hari dan dan jam jam yang sama. sama. Akhir kata gue Andre pamit undur diri. Feby pamit. Cinta Prandawa pamit. Dan Bimax thank you buat pamit. Cesar Terima Project kasih. juga. Sampai jumpa di Binus on Terima screen di kasih. lain Terima kasih ya. kesempatan. Terima kasih semuanya. Coba lagi. Nggak boleh.